Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dengan NPM 25096610481. Saya Gauga dengan NPM 25066100563. Saya Muhammad Rizky Syafai dengan NPM 250664262. Saya Nana Sanianto dengan NPM 25066101634. Saya Fiona Fagati dengan NPM 250659743. Kami dari kelompok 5 akan mengimplementasikan tentang Aplikasi persamaan linear. Interpolasi polinomial. Example 7. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang polynomial interpolation dengan mengambil example 7 sebagai contoh kasusnya. Pertama, apa itu interpolasi polinomial? Interpolasi polinomial adalah suatu metode mencari fungsi polinomial yang melewati sekumulan titik data tertentu secara tepat dengan tujuan mendekati atau memperkirakan nilai fungsi di antara titik-titik yang diketahui tadi. Secara umum, interpolasi polinomial dinotasikan sebagai berikut. Untuk Px di A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai untuk An x pangkat n. Berikutnya adalah kami menyediakan contoh studi kasus dengan integral sebagai berikut. Lalu, apa permasalahan dari integral ini? Integral tersebut tidak dapat dievaluasi secara langsung menggunakan fungsi elementer karena tidak ada bentuk antiturunan yang dapat diekspresikan secara eksplisit. Atau dengan kata lain, tidak ada bentuk fungsi sederhana yang kebalikan dari turunannya adalah integral ini tadi. Itu kenapa integral ini tidak bisa diselesaikan dengan fungsi elementer. Nah, tadi kan Aisyah sudah menjelaskan nih, kenapa kita menggunakan polinomial interpolasi, kenapa kita nggak bisa ngubah bentuk integralnya itu menjadi bentuk yang eksplisit. Nah, sekarang aku mau jelasin ide dasarnya gimana cara ngubah dia menjadi polinomial interpolasi. Yang pertama, itu kita menentukan dulu beberapa titik datanya. Kita ambil x-nya itu dari 0 sampai 1, karena kita kan mau nyari integral 0 sampai 1 kan. Kita misalkan ngambil x-nya itu x sama dengan 0, x sama dengan 0,25, x sama dengan 0,5, x sama dengan 0,75, dan x sama dengan 1. Terus nanti x-nya ini kita masukinlah ke dalam fx. Fx-nya itu siapa? Fx-nya itu si sin pi x kuadrat berduanya ini. Terus kan nanti kita udah dapet titik-titiknya nih. Kita bisa bangun polinomial interpolasinya. Kita masukin ke dalam ini, misalkan x-nya ini 0. Kan nanti kita masukin 0-nya ke sini, terus sampai sini. Buat n-nya ini kita ambil n-nya 4, karena kan kita ngambil 4 macam titik. Ngambil 5 macam titik. Berarti nanti kita bakalan dapat 5 macam koefisien. Kita dapat A0, A1, A0, A1, A2, A3, dan A4. Oke, kita pilih pangkat tingginya itu 4. Habis itu, nanti kan kita udah dapat nih bentuk polinomial interpolasinya. Nah, yang kita integralkan itu polinomial interpolasinya. Nilainya itu akan menjadi mendekati dengan nilai integral fungsi aslinya itu. Oke. Nah, ini tadi 5 titik yang kita ambil ya, ada 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Nah, ini tabelnya. Ketika kita masukin 0, kita dapat 0. Ketika kita masukin 0,25, kita dapat 0,098017. Itu udah hasil pembulatan, aslinya panjang banget. Terus ketika kita masukin 0,5 dapat itu 0,75 dapat segitu. Ketika kita masukin 1 dapat 1. Nah, bentuk grafiknya kayak gini, dia grafik naik yang awalnya cekung bawah, terus jadi cekung atas. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana interpolasi polinomial itu memiliki kaitannya dengan sistem linear. Di sini kita ingin mencari koefisien-koefisien dari polinomial interpolasi Px sama dengan A0 tambah A1 x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3 tambah A4x. Kita bisa mensubstitusikannya satu-satu titik-titik di atas. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke P0 yang hasilnya adalah 0, kemudian P0,25 yang hasilnya adalah 0,098017, P0,5 itu hasilnya 0,382683, P0,75 itu masukin hasilnya 0,77301, dan yang terakhir adalah P1 ya itu A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 yang hasilnya adalah 1. Nah, dari hasil substitusi itu kita mendapatkan beberapa persamaan linear dengan variabel yang sama, yaitu A0, A1, A2, A3, dan A4. Nah, kumpulan persamaan inilah yang disebut sebagai sistem linear. Dan disinilah hubungan antara interpolasi polinomial dan sistem linear mulai terlihat. Lanjut ke bentuk matriks sistem linear. Setelah kita menuliskan sistem linear tadi, langkah berikutnya adalah mengubahnya ke dalam bentuk matriks agar lebih mudah diselesaikan. Nah, di sini terlihat bahwa sistem persamaan tadi bisa ditulis dalam beberapa bentuk matriks seperti ini. Nah, yang ini dapat kita nyatakan sebagai matriks Farder-Monde. Yang koefisien A-nya yang ini A kecil kita dapat misalkan sebagai vektor koefisiennya, dan B yang ini sebagai nilai fungsinya. Nah, dengan bentuk ini kita bisa menyelesaikan sistemnya menggunakan berbagai metode, misalnya eliminasi Gauss atau inverse matrix, untuk mendapatkan nilai A0, A1, A2, A3, dan juga A4. Oke, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi untuk menemukan koefisien AI, kita selesaikan di mana matriks koefisien A sama dengan matriks inverse A dikalikan dengan matriks hasil kali B. Di sini kita tadi dapatkan bahwa
matriks A dikalikan dengan matriks koefisien A sama dengan matriks hasil kali B. Dimana jika kita kalikan kedua ruas dengan A inverse atau matriks A inverse, kita dapatkan bahwa di sini matriks A inverse dikalikan matriks A2 sama dengan matriks identitas yang mana bersifat sebagai angka 1 untuk matriks. Sehingga kita dapatkan A sama dengan A matriks A inverse dikalikan dengan B. Jadi kita selesaikan ini dengan entah itu eliminasi Gauss-Jordan atau sistem komputer. Kita dapat hasilnya sebagai berikut, di mana A0 adalah 0, A1 adalah sekian, A2, A3 dan A4. Lalu kita lanjut ke integrasi polinomial. Di sini karena kita sudah dapat interpolasi polinomial Px-nya, kita bisa gantikan fungsi fx dengan fungsi Px-nya. Sehingga jadi integral dari 0 sampai 1 untuk Px dx, kita substitusikan fungsinya. Lalu kita selesaikan dengan integral analitik. Itu apa maksudnya? Jadi ingat bahwa integral dari x pangkat n dx itu akan sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Kita ambil contoh misalnya yang ini, 0,098796x, dia pangkatnya 1 kan. Jadi dia n-nya 1, berarti n 1 plus 1 itu sama dengan 2, berarti pangkatnya jadi 2. Lalu n plus 1 itu 2, berarti si ini kita bagi dengan 2, dimana hasilnya adalah sekian. Lalu kita lakukan untuk setiap ruasnya ya, ruas yang ini dan ini, hingga menghasilkan hasilnya adalah sekian. Nah, karena batasnya itu dari 0 sampai dengan 1, maka caranya adalah kita si hasilnya tadi kita substitusikan 1 x-nya, lalu dikurangkan dengan hasil yang x yang disubstitusikan dengan 0, sehingga kita dapat hasil yang kurang lebih adalah sekian. Jadi kesimpulan dari interpolasi polinomial adalah pertama, kita tentukan dulu beberapa titik data dari permasalahan yang asli. Seperti di sini kita ambil beberapa titik yang dibagi rata. Seperti dalam 0,1 kita bagi jadi 5 titik rata, yaitu 0, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Lalu kita cari hasil dari sin pi x kuadrat bagi 2 dari titik-titik yang sudah kita ambil tadi. Setelah itu kita buat matriks Van der Monde, yaitu yang berisi pangkat dari setiap titik x. Jadi kita buat yang berisi pangkat dari titik 0, titik 0,25, titik 0,5, titik 0,75, sampai titik 1. Lalu kita buat juga vektor koefisiennya, serta kita buat vektor B, yaitu nilai fungsi yang menggunakan titik-titik yang sudah kita masukkan dari interpolasi aslinya, dari integrasinya. Lalu kita maka akan didapatkan setelah dilakukan penyelesaian dan dilakukan berbagai sangkaan OBE, akan didapatkan hasil PX. Setelah itu, agar serupa dengan permasalahan yang asli, kita integralkan PX sehingga hasilnya menjadi 0,438501, yang dimana PX ini akan sangat akurat dengan integral yang sebelumnya karena dibangun dari sistem linear yang interpolasi titik-titik fx, sehingga akurasinya sangat baik dengan interval pada interval 0,1.